Tidak apa-apa. Nanti kan di ini. Bang Abu dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Hingga hari ini kita bisa hadir kembali untuk belajar bahasa Arab. Salawat dan salam senantiasa kita berikan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua. Semoga hari ini kita menerima ilmu dari Ustaz, dimudahkan segala mulai Allah. Kita mulai dengan mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi dominas sa'adata fid dunya wal akhirah liman amana wa amila sholiha wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan hidayatut taufik yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian di wasilah Majlis Taklim Abwabul Jannah, semoga ini jadi wasilah pun kita bisa masuk ke Abwabul Jannah. Dan tidak lupa kita senantiasa terus dan terus lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan keistiqomahan, Allah memberikan kemudahan. Karena bersyukur kita kajian di sini itu bukan kajian umum, tapi kajian khusus, kajian takhusus, yang itu tidak semua orang siap untuk berjuang, berjihad, ya. Tidak setiap orang mampu untuk sama berkumpul walaupun kita merasa lumayan tanda petik berat untuk belajar ini, karena ini pembelajarannya itu tidak instan. Kita belajar terus 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Nanti endingnya itu nikmat. Dalam artian nikmat itu yang tidak bisa dinilai dengan harta. Kenikmatan saat kita baca Quran, kenikmatan saat kita sholat, tanpa kita melihat terjemah. Itu kan kita harapan besar di situ. Saat baca hadis pun, maka mohon dengan sangat luruskan niat, ya. Di Jumat penuh barokah ini, di Jumu'ah penuh barokah ini, luruskan niat saat kita masuk di Majlis Taklim ini, niatnya tidak ada apa-apa, hanya niat ingin mendapatkan keridhaan Allah dengan wasilah Majlis Taklim ini. Karena tanggung jawab bukan hanya sekarang, tanggung jawab di akhirat. Apalagi yang mengajarnya, tanggung jawab di akhirat bukan hanya di dunia. Yang mengajarnya nanti menjadi pertanggungjawaban. Kenapa jamaah di Abwabul Jannah mereka pada syahid, pada keluar gitu kan. Pertanyaan itu luar biasa berat. Makanya mohon ya, andaikan agak berat dalam pembahasan, insya Allah diulang lagi ya. Tapi saya biasa husnudzon, jarang suudzon. Husnudzon gitu. Karena buruk kalau suudzon ya. Makanya mohon dengan sangat saat nanti ada yang belum paham silahkan. Termasuk tadi, andaikan ada yang mau konsultasi di ilmu Nahwu Shorof, itu bisa 30 menit sebelum jam belajar ya. Insya Allah bisa. Nah maka ummahat, kembali ke yang tadi, sesungguhnya titik tolak kita itu adalah niat. Niat itu apa? Niat kita itu niatnya apa? Karena ada hadis lebih jelas ya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanya saja setiap orang itu akan dilihat dari manawa, apa yang dia niatkan. Maka niatkan yang lurus. Nanti kalau begitu insya Allah Allah akan berikan kemudahan. Baik. Ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada
kesempatan hari ini kajian sorof ya. Kajian sorof yang sudah kita bahas, alhamdulillah sudah panjang di sini ya. Karena kita masuknya ke domir. Kita masuknya ke domir. Nah, sebelum masuk ke pembahasan yang baru, alangkah baiknya kalau kita saling menghafal. Jam pertama itu jam hafalan ya. Kalau di pesantren itu digaeng. Digaeng itu hafal digaeng. Digaeng itu di apa namanya? Ya digaeng. Dibaca bareng-bareng gitu. Itu digaeng bahasa Sunda itu. Sunda bahasa di pesantren. Jadi dibiasakan kita belajar itu ya. Nah, belajar ya digaeng gitu ya. Bareng-bareng. Bermula dari domir yang dia munfasil, terpisah. Tidak usah. Pakai ini saja. Bermula kita dari yang munfasil ya. Yang ini. Ini harus hafal dari munfasil, terpisah dan muttasil. Saya sebut domirnya ya. Kalau domir munfasil kan ada yang rofa, ada yang nasob. Pokoknya hafal dulu ya, rofa nasob nanti di ilmu nahu. Domir munfasil rofa. Kalau bahasa lengkapnya domir munfasil fi mahalli raf'in, tapi itu terlalu panjang. Jadi biar mudah dulu, domir munfasil rofa. Domir munfasil nasob. Baru nanti muttasil. Bisa ya? Baik, kita tasrifkan bareng-bareng. Bisa 20 menit ya. Tidak apa-apa biar semuanya mutqin. Karena di pembelajaran di sorof itu wajib hafal. Domir munfasil rofa. 1, 2, 3. Humakum, iya humakunna, anta antuma antun, anti antuma antunna, ana nahnu. Domir munfasil nasob. Iya-nya tasydid. Iya. Terus. Domir munfasil ada berapa? 2. 1 yang rofa, apa tadi? Huwa, humahum. Domir yang domir munfasil yang kedua nasob, yaitu iyahu, iyahuma, iyahum. Itu wajib hafal yang pertama. Sekarang domir yang muttasil, ya, muttasil nyambung. Muttasil tentu dengan pembagian kalimah yang kemarin. Kalimah ada 3, 1 isim, 2 fi'il, 3 haraf. Berarti isim fil haraf kita sudah mulai sekarang satu kesatuan ya. Berarti domir yang muttasil dengan isim. Kemarin pakai apa isimnya? Baituhu. Tapi ada 3. Ada yang marfu, mansub, majrur ya. Baituhu, baitahu, baitihi. Karena nanti di jam kedua sudah kita mulai kokohkan di yang istilah yang barusan. Baituhu. Domir muttasil bil ismi. Baituhu, baituhuma, baituhum, baituha, baituhuma, baituhunna, baituka, baituhuma, baitukum, baituki, baituhuma, baitukunna, baiti, baitana. Ahsantum. Hah? Baiti, oh ada yang baina. Baiti, baituna. Kembali ke awal. Baiti, baina. Tuhnya hilang.
Yang mansub. Bainahu bainahuma bainahum bainaha bainahuma bainahunna bainaka bainahuma bainakum bainaki bainahuma bainahunna baiki bainana. Unik ya yang domir ana ya. Baiti semuanya. Unik gitu ya. Khusus ketika dia bersambung dengan apa? Domir ana. Itu namanya ya mutakallim. Sekarang yang majrur. Yang majrur apa? Baitihi. Jadi hi ya. Hi. 1, 2, 3. Baitihi baitihima baitihim baitiha baitihima baitihinna baitika baitikuma baitikum baitiki baitikuma baitikunna baiti baitina. Berarti disimpulkan kalau yang marfu apa di sini? Baiti. Yang mansub baiti. Yang majrur kan? Jadi ada keunikan saat nanti ada isim, ada domir muttasil dengan isim. Yang domir ana. Ya mutakalim itu namanya. Mutakalim itu apa tadi? Orang pertama. Kan ana itu kan mutakalim. Ini ana, ini nahnu. Baik, setelah itu muttasil dengan isim itu sudah pas. Baituhu, baitahu, baitihi. Tidak ada yang lain. Kalau mutkin di baituhu, baitahu, baitihi, nanti ke isim apapun juga insya Allah bisa. Bisa. Asal mutkinnya yang itunya akhiran-akhirannya ya. Kan tidak harus baitu. Tidak harus baitu. Yang panjang seperti ini bahasa Arabnya yang kemarin. Saburo tuhu, saburo tuhuma sampai akhir gitu ya. Terus di rumah diinikan. Dilatih. Beres. Yang muttasil bil ismi, ada yang mau ditanyakan? Baik, sekarang muttasil bil fi'li dulu karena sudah lengkap ya. Muttasil bil fi'li. Fi'il ada berapa? 3. 1 pakai fi'il. Pakai fi'il. 2 3. Baik, yang sekarang fi'il madhi dulu. Fi'il madhi. Madi mudori amr. Fi'il madhi, fi'il mudori, fi'il amr. Sekarang fi'il madhi. 1, 2, 3. Diulang. Tongkat faal tadi. Ya. Semuanya mengucapkan ya. Jangan takut salah. Ya, tidak apa-apa salah juga. Daripada diam tidak diucapkan. Mending teruskan, dilafazkan. Sekarang yang fi'il mudhari. Nah, mudhari hati-hati sedikit-sedikit. Yang ini ya, mudhari ya. Baik, mudhari. 1, 2, 3. Yaqulu yaqulani yaquluna. Taqulu taqulani yaquluna. Nah, hampir terjebak di sini ya. Harusnya ya. Kalau mota nanti di sini. Salah satu kembali ke awal ya. Salah seorang salah kembali ke awal. Resiko. Ya. Siap ya. Yaf'ulu. 1, 2, 3. Yaqulu yaqulani yaquluna. Taqulu taqulani yaqulna. Taqulu taqulani taquluna. Taqulina taqulani taqulna. Aqulu naqulu. Itu fi'il apa? Mudhari. Kemarin kan mudhari. Amr sudah belum? Oh, belum. Udah beres fi'il amr nanti ya. Kemudian sekarang domir yang muttasil dengan huruf. Kita gunakan min dan ila dulu ya. Yang lain silakan bisa. Min dan ila. Min dulu. 1, 2, 3. Minhu, minhuma, minhum. Minha, minhuma, minhunna.
minka, minkuma, minkum, minki, minkuma, minkunna, minni, minna, ila. ilaihi, ilaihima, ilaihim, ilaiha, ilaihima, ilaihinna, ilaika, ilaikuma, ilaikum, ilaihi, ilaikuma, ilaikunna, ilaiya, ilaina. Nah, gitu ya. Itu yang domir yang muttasil. Muttasilnya dengan harfun. Inna juga sama sesungguhnya. Sama ya. Innahu kan gitu. Innahu. Coba bareng-bareng innahu. Innahu, innahuma, innahum, innaha, innahuma, innahunna, innaka, innahuma, innakum, innaki, innakuma, innakunna, inni, inna. Khusus ini inna bisa dua, ini inna atau innani innana. Itu bisa ya. Tadi nu sumbang di deta. Ada sumbang sih. Iya. Nah, itu yang harfun ya. Apapun harfun, selama kita mau memasukkan silahkan. Masukkan bukan min dan ila saja, kan masih banyak yang lain. Dilatih. Itu huruf jar. Yang huruf jar yang 9. Sebutkan min, ila, an, ala, fi, rubba, al-ba'u, al-kafu, al-lamu. Huruf qasam 3. Wabita, al-wawu, al-ba'u, at-ta'u. Dalam hati wabita. Sudah. Hah? Huruf qasam, sumpah. Oh, belum. Hah? Aduh. Pabaliutnya. Pabaliut beda majelis ya. Baik, sampai tadi perjalanan kita sudah sampai di situ. Nah, jadi saat domir munfasil ada dua, bisa rofa, bisa nasob. Nanti itu dalam jumlah. Jangan dulu nanya bagaimana di yang rofa nasob yang huwa atau iyahu, itu nanti dalam jumlah. Kita belum ke jumlah. Baru menyiapkan bahan-bahan bangunan, belum membangun ya. Kemudian saat domir yang muttasil itu bisa ke isim, bisa ke fi'il, bisa ke haraf. Isim, fi'il, haraf. Semua. Saat kita membaca Al-Quran, ya, saat domir itulah dia masuk ke mana-mana. Itu kelebihannya. Ya. Nah, hari ini sebelum masuk ke fi'il amr, ya, kan kita fi'il amr, uf'ul yang itu. Nah, sebelum masuk ke fi'il amr, barangkali ada yang mau ditanyakan yang fi'il mudhari yang kemarin, yang dibagi 3. Kalau dilihat dari akhiran ya. 1 sahih akhir, 2 mu'tal akhir, 3 al-af'alul khamsah. Sahih akhir atau mu'tal akhir dilihat dari apanya? Dari huruf illah. Ada berapa huruf illah? Sebutkan. Alif, waw, iya. Tapi di akhir ya. Lihat di akhir, bukan di awal, di tengah, bukan. Di akhir. Maka disebut mu'tal akhir, sahih akhir. Itu ya. Baik. Itu yang sahih akhir dan mu'tal akhir. Untuk mu'tal akhir belum dibahas. Itu nanti ya, harus kuat dulu yang di sahihnya dulu. Tasrif nanti di pekan depan sudah masuk ke tasrif usul. Pekan depan itu ya. Sekarang yang kemarin dibahas adalah yang ketiga. Namanya af'alul khamsah. Kan fi'il mudhari dilihat dari akhiran. Kalau akhirannya tidak ada huruf illah namanya sahihul akhir, pakai akhir. Kalau fi'il mudhari yang akhirannya ada huruf illah namanya. Nah, sekarang kalau fi'il mudhari yang di akhirnya ada aliful isnain atau wawul jamaah atau yaul muhotobah namanya. Nah, yang kemarin itu
Jadi yang kemarin lihat di sini. Kalau disebut af'alul khamsah, fiil yang 5 itu harus di akhirnya ini. Bukan nun, jangan nyebut nun. Jangan nyebut nun ya. Sebutnya yang langsung di sini. Aliful isnain, wawul jamaah, yaul. Kenapa harus dengan bahasa Arab yang begini? Karena target kita ke depannya itu bisa mengi'rab Al-Qur'an. Jadi ini harus muncul. Nah, sekarang lihat tasrifan fi'il mudhari. Sebelum ke af'alul khamsah, kita tasrif bareng-bareng yang yaf'ulu yang tadi ya. Yaf'ulu. 1, 2, 3. Yaqulu yaqulani yaquluna. Taqulu taqulani yaqulna. Taqulu taqulani taquluna. Taqulina taqulani taqulna. Taqulu naqulu. Lihat, di sini langsung kita sebut. Yaf'ulani. Dia masuk ke fi'il mudhari jenis apa? Af'alul. Kenapa yaf'ulani disebut af'alul khamsah? Nah, itu jawabannya. Karena bersambung dengan aliful isnain. Apa maksud aliful isnain? Alif yang menunjukkan musanna. 2. Yaf'ulani domir apa? Huma. Huma itu berapa orang? 2 kan? Yaf'ulani. Yang di bawah taf'ulani masuk ke kelompok fi'il mudhari apa? Kenapa masuk af'alul khamsah? Nah, bersambung dengan aliful nun. Jangan disebut yang nun ini. Karena satu waktu dia hilang. Jangan nyebut nun, jangan. Ini saja, cukup yang ini. Nah, taf'ulani domir apa? Huma. Tapi bedanya kalau yang di atas huma untuk muzakkar. Kalau yang di bawah huma untuk 1. Taf'ulani ada lagi domir. Kira-kira domir apa? Antuma. Muzakkar atau muannas? Nah, bisa muzakkar, bisa muannas. Nah, khusus taf'ulani. Bisa huma muannas, bisa antuma muannas, bisa antuma muzakkar. Itu khusus yang ini. Bagaimana Ustaz membedakannya? Nanti lihat dari jumlah di kalam. Ini membahas tentang siapa yang mereka berdua itu. Ya. Misalkan Ahmadu wa Muhammadun yaqra'anil Qur'ana. Yaqra'ani dia huma muzakkar atau huma muannas? Nah, dia huma muzakkar. Apa qarinahnya? Ada Ahmad dan Muhammad. Ahmadu wa Muhammadu yaqra'anil Qur'an. Baik, sekarang lihat ke sini. Ini aliful isnain. Jadi ini semua lihat alif ini otomatis setiap fiil harus ada otomatis yang ini adalah fa'ilnya. Fa'il. Saat kita menyebut yaf'ulani fiil mudhari, mana fa'ilnya? Sebut ini aliful isnain. Langsung sebut ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tukadziban fi'il. Setiap fi'il harus ada fa'il. Mana fa'ilnya? Oh, sekarang terjawab aliful isnain tukadziban, kan? Pokoknya jangan lihat yaf'ulunya, itu bisa kita rubah apapun juga. Ya. Aliful isnain yang penting. Tukadziban. Oh, itu fi'il mudhari, jenisnya af'alul khamsah. Sekarang yang wawul jamaah. Contohnya ini yaf'uluna dan taf'uluna. Yaf'uluna, taf'uluna. Yaf'uluna domir apa? Hum. Taf'uluna domir apa? Antum. Berarti ini semua ada fa'il. Mana fa'ilnya? Apa maksud wawul jamaah?
menunjukkan lebih dari kata. Sebut dulu wawu. Wawu yang menunjukkan banyak. Hum jama, antum jama, berarti betul yaf'uluna dan taf'uluna. Wawu inilah sebagai fa'il. Sebagai fa'il, pelaku. Pelaku. Misalkan kutiba alaikumusiyam la'allakum tattaqun. Tattaqun fi'il apa? Mudhari. Mudharinya jenisnya af'alul. Mana fa'ilnya? Wawul. Tattaqun wawul jamaah. Hum atau antum? Antum. La'allakum. La'allakum. Kum kan domir antum. Tattaqun domir antum. Kepada antum banyak itu. Dari mana antum? Dari awal ayat. Ya ayyuhalladzina amanu. Amanu kan? Wahai orang-orang yang. Oh, berarti itu kan banyak. Jama untuk muzakkar. Jadi dalam bahasa Arab itu, dalam Al-Quran, dalam hadis itu harus sesuai domir ya. Domir. La'allakum tattaqun. Alladzina hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Yu'minuna fi'il mudhari. Setiap fi'il harus ada mana fa'ilnya? Oh, wawul jamaah. Berarti yu'minuna masuk kelompok mana? Nah, ini. Berarti banyak dalam Quran itu. Hanya masalah kan bukan yaf'ulu saja. Lihat, maka di awal ya ana itu atau nanti di akhirnya. Itu semuanya ada. Nanti kalau sudah praktek ya. Sudah praktek Al-Quran itu insya Allah lebih mudah kalau sudah paham yang ini. Ayo langsung praktek mah kayak bingung ya. Bingung nah waktu saya nerangkan itu teh naon. Makanya sabar dulu ya. Sabar. Terakhir disebut af'alul khamsah kalau ada yaul mukhotobah. Mukhotobah. Mukhotobah itu artinya orang yang diajak bicara. Tapi tak marbuto menunjukkan mu'annas. Berarti domir anti. Jadi domir anti itu ciri khasnya itu ada yaul mukhotobah. Namanya yaul mukhotobah. Dan hanya satu, yaitu wazan taf'ulina. Taf'ulina. Ini fi'il mudhari jenis apa? Sahih akhir, mutalahir, af'alul khamsah. Af'alul khamsah. Kenapa disebut af'alul khamsah bukan sahih akhir? Nah, karena diakhiri oleh yaul. Nah, itu jawabannya. Jawabannya. Jadi af'alul khamsah itu khasnya hanya 5. Hanya 5. Tidak ada yang lain. Tinggal dihafalkan. Nah, cara menghafal lihat. Ini dulu. Kemudian ke sini. Yaf'ulani, yaf'uluna. 2 dulu. Baru nanti ganti ya dengan ta. Taf'ulani, taf'uluna. Diulang. Yaf'ulani yaf'uluna. Diulang. Yaf'ulani yaf'uluna. Taf'ulani taf'uluna. Ulang. Yaf'ulani yaf'uluna. Taf'ulani taf'uluna. Sekali lagi. Yaf'ulani yaf'uluna. Taf'ulani taf'uluna. Kelima. Taf'ulina. Ini wajib hafal. Wajib hafal ya. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Yaf'ulani yaf'uluna. Taf'ulani taf'uluna. Taf'ulina. Domir anti simpan di akhir. Domir anti simpan di akhir. Bareng-bareng. Yaf'ulani yaf'uluna. Taf'ulani taf'uluna. Taf'ulina. Baik, perwakilan. Sap yang pertama, Cung. 1, 2, 3, 4. 4 sap. Cung saja. Sap pertama. Tidak semuanya. Perwakilan. Ya, silahkan.
Boleh baca? Tidak dibaca. Perem. Yafulani, yafuluna, tafulani, tafulina. Nah, ada kelewat. Tafuluna, tafulina. Ahsan. Yang sab kedua. Cung dulu. Cung dulu. Iya. Iya. Silakan. Yafulani, yafuluna. Tafulani, tafuluna. Yafulina. Taf. Tidak ada ya pulina ya. Sab ketiga. Cung dulu. Ya, silakan. Yafulani, yafuluna. Tafulani, tafuluna. Tafulina. Sab terakhir. Ya. Tidak, Ibu. Ya, Ibu tuh. Saku. Ya. Ani dulu, ani una. Yafulani. Sok diulang, Bu. Terus ya dulu. Yafulani, yafuluna. Terus ya, satu lagi. Taf ulina, domir anti. Ini wajib dihafal. Baik, ada yang mau ditanyakan? Silakan Ummahat sebelum nanti masuk ke fi'il amr. Sebelum masuk ke fi'il amr, silakan Bu. Baik, bagus pertanyaan. Kita langsung bahas yang ini. Lihat. Sebutkan 3 ya. Sahih akhir atau mu'tal akhir atau yaf'ulu. Bagus. Taf'ulu. Taf'ulu. Taf'ulina. Kenapa hafal hamzah? Bagus. Yaul. Af'ulu. Sahih akhir. Naf'ulu. Taf'ulani. 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 Ya. Yaf'uluna. Kenapa yaf'ulun? Af'alun apa? Iya. Taf'uluna. Kenapa? Nah, udah terakhir. Yaf'ulna mabni. Taf'ulna. Kenapa mabni? Karena bertemu dengan nun. Nah, namanya ini nun niswah. Nah, yang ini jangan dimasukkan dalam i'rab yang begini, jangan. Gak boleh. Karena dia yang dua ini masuk ke wilayah mabni. Karena mabni tidak ada pengaruh apapun ya. Yang pernah kemarin dijelaskan. Yang diam tea. Karena ada nun niswah, ada perempuan. Ya, jadi diam. Berarti lihat kekuatan nun niswah itu luar biasa. Beda dengan aliful isnain, wawul jamaah, yaul mu'tabah, tetap masih mu'rob. Betul kan? Masih mu'rob. Tapi saat si fi'il mudhari bertemu dengan nun niswah, berubah menjadi mabni. Mabni itu habenagen. Terang habenagen, cicing itu tidak pernah berubah. Kuat, kokoh gitu. Nah, pertanyaan Ibu tadi, kalau yang af'ulu naf'ulu, yang ini lihat akhirannya. Lam kan, kalau lam berarti sahih akhir. Saya ganti. Yad'u. Apa namanya? Yad'u. Mu'tal akhir. Tad'u. Terus
tad'u, ad'u, nad'u. Nah, kalau di awal sudah mu'tal, ke bawahnya mu'tal. Tapi mau sahih akhir, mau mu'tal akhir, af'alul khamsah masuk ke semuanya. Masuk. Jadi af'alul khamsah masuk, tidak memandang sahih akhir atau, karena masalahnya af'alul khamsah itu kalau diakhiri dengan aliful isnain, wawul jamaah atau yaul muha. Jadi sudah berubah nantinya. Lihat. Yaf'ulu. Ini yad. Oh, berarti yad'u fi'il mudhari apa? Mu'tal akhir. Sekarang jadikan huma. Yad'u jadikan huma. Yad'u wani. Yad'u wani. Ah, lihat. Yad'u wani. Lihat. Kan sama yaf'ulani yad'uwani. Yad'uwani sekarang masuk ke fi'il mudhari mana? Masuk ke af'alul. Kenapa? Berarti af'alul khamsah tidak memandang dia mu'tal akhir atau sahih, tidak memandang. Yang penting sudah masuk aliful itsnain atau wawul jamaah atau yaul mukhatabah. Nah, itulah kelebihan dari af'alul khamsah. Makanya mungkinkan yang af'alul khamsah. Karena nanti tanda i'rabnya berbeda. Tandanya. Kalau pakai wawul jamaah jadi gimana, Ustaz? Kalau pakai wawul jamaah, lihat, memang yang mu'tal itu lumayan berat ya. Yad'una. Kan harusnya yad'u gitu ya. Kan harusnya begini. Kan begitu harusnya. Yad'una, sulit orang Arab. Doma, doma. Nah, ini tidak boleh. Dimudahkan oleh orang Arab, jadi membacanya yad'una min dunillah. Mereka, jadi kan mereka. Nah, maka ini nanti di tasrif begini ya, ada memang perubahan kalau yang mu'tal. Hah? Kalau fi'il madinya itu hafalan, ada yang tahu? Da'a. A-nya panjang. Da'a. Ini yang mu'tal. Da'a. Kalau itu Pak Ustaz, kalau yang pakai kalau yang muhotobnya gimana? Ya. Yaitu Tambahkan taf'ulina. So? Tad. Nah, kalau harusnya apa? Nah, tad'uwina. Tidak boleh tad'uwina, sulit. Maka dimudahkan tad'ina. Tapi itu nanti ya. Tad'ina. Kita yang sahih dulu. Tapi yang jelas ketika tad'ina jangan nyebut lagi mu'tal akhir, tapi tad'ina itu masuk af'alul khamsah, fi'il yang 5. Kenapa? Karena mutasilnya dengan yaul mukhatabah. Silakan sebelum masuk ke fi'il amr. Ini saling keterkaitannya. Kalau hari ini uzur, mau tidak mau harus simak yang online. Kalaupun sekarang mulai agak sulit, tetap simak lagi di online. Karena kita liburnya 6 hari. Liburnya 6 hari ya. Masuknya Jumat saja. Baik, sekarang terakhir fi'il amr. Fi'il amr itu berarti fi'il yang menunjukkan permintaan, perintah, tolab.
Ummahat harus dipahami kalau memerintah kepada kepada orang yang sedang kita ajak bicara kalau memerintah. Walaupun boleh kita memerintah yang gaib. Berarti memerintah itu dari mutakalim ke mukhotob. Betul ya? Fi'il amr itu begitu berarti. Jadi fi'il amr lebih sederhana. Jadi fi'il amr itu berarti dia si fi'il yang dia memang manfaatnya untuk memerintah seseorang yang hadir saat itu. Maka fi'il amr itu sejatinya berasal dari fi'il mudhari yang ini. Jadi berasal dari yang ini. Tapi dari domir mukhotob. Dari domir mukhotob. Mana yang fi'il mudhari mukhotob? Taf'ulu. Baca dulu bareng-bareng. Taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna. Taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna. Hanya ini fi'il amr. Yang ini kita hapus. Yang ana-nahnu kita hapus. Karena fi'il amr itu yang 6 ini. Domir anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Itu dulu pahami. Saya ulang. Fi'il amr itu dia dibentuk dari fi'il mudhari. Tapi domir mukhotob. Kenapa hanya domir mukhotob? Karena kan memerintah itu harus kepada orang yang diajak bicara, yang hadir. Yang hadir. Silahkan Ibu Bu Nudia sekarang baca, karena hadir. Tapi kalau misal Bu Nudia tidak hadir, silahkan Bu Nudia baca. Mau baca bagaimana? Kan tidak hadir. Itulah sebabnya fi'il amr itu di sini, startnya di sini. Jadi lebih mudah. Lebih mudah. Dan ada cara membentuk fi'il amr itu dari fi'il mudhari. Tapi yang domir mukhotob dari anta, startnya. Baik. Setelah kita memilih dan memilah yang tadi, maka itu kita hapus. Yang huwa huma hum, hiya huma huna kita hapus. Juga kita hapus yang ana dan nahnu. Untuk membentuk fi'il amr. Sekarang kita bahas fi'il amr. Fi'lul amri. Fi'lul amri. Kata perintah. Kata perintah. Nah, kita hapus yang ini ya. Kita hapus. Nah, bermula dari yang ini berarti. Nah, lihat. Ta, semuanya ta. Namanya huruf apa? Huruf mudhoro'ah. Huruf mudhoro'ah kan ada 4. Anaitu. Anaitu ya. Hamzah, nun, iya, ta. Ini ta semuanya. Nah, begini apa cara membentuk fi'il amr. Diambil dari fi'il mudhari, tapi dari domir mukhotob saja. Dari anta. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Yang pertama, hilangkan. Apanya? Huruf mudhoro'ah. Lihat, saya harokat lengkap dulu ya. Taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna. Baca dulu bareng-bareng. Taf'ulu. Taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna. Cara pertama, hilangkan huruf mudhoro'ah. Semuanya huruf mudhoro'ah hilangkan. Ya, kita hilangkan huruf mudhoro'ah. Berarti kita tulis di atas ya.
Kita tulis di sini ya. Huruf mudharaah kita hilangkan semuanya. Jadi apa? Nah, taknya hilang. Jadi apa? Ulu. Tidak a, kan tanya hilang. Tak ini hilang kan? Ulu. Terus dulu ya. Ulani. Terus dulu. Uluna. Kan gitu caranya. Taf'ulina jadi ulina. Terus saja. Ulani ya. Ulani. Terakhir ulna. Nah gitu. Tuh cara pertama hilangkan huruf mudharaah. Hilangkan huruf mudharaah. 3 cara ya, 3 langkah maksudnya. Langkah pertama hilangkan huruf mudharaah. Tapi kan kalau di awal sukun tidak mungkin dibaca ya. Makanya gitu ya. Maka dibantu dengan hamzah wasol namanya. Bantulah dia yang langkah kedua ya. Jadi langkah pertama hilangkan huruf mudharaah. Langkah kedua, setelah hilang harus ada yang mengganti. Maka mengganti cukup dengan hamzah wasol. Hamzah wasol. Hamzah wasol. Alif kalau bahasa kita, tapi kan tepatnya hamzah. Masukkan hamzah wasol. Tapi belum berharokat. Nah, jadi tambahkan semuanya. Nah, kan hamzah. Tuh. Hamzah. Kalau sudah begini kan sudah bisa. Hanya permasalahannya harokat hamzah wasol ini ya. Harokat hamzah wasol ini apa? A atau U, A, I kan gitu. Apakah U atau A atau I? Itu permasalahannya. Nah, sudah simpan itu saja dulu. Langkah terakhir, nah nanti ada istilah jazm. Ada yang majzum. Paham yang jazm? Ada rofa, nasob, jar. Nah, saya ulang lagi ya. Rofa harokatnya apa? Doma. Nasob, fathah. Bukan patah. Jar, kasro. Nah, satu lagi. Nah, di sini ya. Jazmun, sukun. Jazmkan. Jangan nyebut sukun kan. Jazmkan. Akhiran berarti ya. Ini rofa, nasob, jar, jazm itu sukun akhiran. Sekarang lihat jazmkan. Jazmkan. Kalau yang standar berarti kan sukun. Nah, lihat jazmkan. Ulu ini kan lu asalnya. Jazmkan jadi dulu. Af'ul karena jazm. Sedangkan apa ini namanya? Af'alul khamsah tanda jazmnya, nah sekarang berlaku hilang nun. Nah, hilang nun. Semuanya hilang nun. Kalau af'alul khamsah hilang nun. Jazm, majzum. Hilangkan nun. Jazm. Iya, untuk semuanya nanti. Semuanya di sini untuk membentuk fiil. Lihat, kalau ini kan jazmkan, lu jadi ul jadi ulu jadi ul. Sekarang ulani jazmkan. Jazmkan bukan disukunkan. Hilangkan nun. Nah, saya langsung hilangkannya. Nah,
Tapi yang af'alul khamsah. Terus ula gitu ya. Ula, yang ini ulu, hilangkan nun. Terus uli, terus ula, terus lihat ini mab habenagen. Mabni mahabenagen tuh kan? Yang ini tetap ul nah. Berarti ul, ula, ulu, uli, ula, ul. Nah, ini tidak berubah. Karena dia mabni. Kenapa mabni? Karena bersambung dengan nun. Nah, itu langkahnya. Sudah beres. Tinggal satu lagi, yaitu bagaimana cara mengharokati hamzah wasol. Kan ini sudah jelas. Ul, ula, ulu, uli, ula, ulna. Nah, sekarang cara membuat harokat hamzah wasol itu tergantung ain. Harokat ain. Ainnya ini harokatnya apa? Nah, kalau harokat ain doma, maka dia juga berharokat doma. Jadi doma ini tergantung ain. Ya, yang ketiga atau yang sebelum akhir. Sebelum akhir. Ya, sebelum akhir lihat. Asalkan af'ol. Nah, karena ini harokatnya doma, ain fiilnya ya. Ain fiilnya doma, maka ini juga doma. Jadi apa? Uf'ol, uf'ola, uf'olu, uf'oli, uf'ula, uf'olna. Itulah asal dari fiil amr. Tapi jadi perintah uf'ul itu kerjakanlah. Bukan mengerjakan, tapi sudah perintah. Uf'ul, kerjakanlah. Uf'ul, domir apa? Uf'ul, anta. Uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Nah, kerjakanlah oleh kalian perempuan. Uf'ulna. Kalau mengerjakan, yaf'ulna. Taf'ulna. Kalau mengerjakan, kalau kerjakanlah, gunakan fi'il amr. Uf'ulna. Berarti hamzah wasol ini berharokat tidaknya itu, atau cara membaca harokatnya itu tergantung ain fi'il mudhari ini. Tergantung dari harokat ain fi'il mudhari. Harokat ain fi'il mudhari kan ada 3. Ya. Ada yang doma, yang ini ya, ada yang kasroh, ada yang fathah. Kan hanya 3. Hanya 3. Nah, lihat cara membacanya itu. Kalau doma, ain fiilnya itu doma, maka ini sama dengan doma. Kalau kasroh, maka tetap kasroh. Tapi kalau fathah, kasroh. Jadi hanya kasroh atau doma. Uf'ul, if'il. Nah ini jangan af'al, jangan. Tapi if'al. Dari sananya. Untuk menentukan hamzah wasol, cara membacanya. Lihat ain fi'ilnya harokat apa. Kalau doma, uf'ul. Kalau kasrah, if'il. Kalau fathah, if'al. Inilah berlaku ke seluruhnya. Berarti kekuatan cara membaca hamzah wasol itu tergantung harokat ain fi'il mudhari yang ini. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Ustaz, kalau mengikrot nih misalnya gundul semua, tahu itu
U, I, A itu dari mana? Yang mana? Yang hamzah wasol? Nah, misalnya, kalau disuruh mengikrab tapi gundul semua, nggak tahu itu U, I, A dari mana. Kalau yang ini hanya 3 baca ya. Uf'ul, if'il, if'al. Tulisan kan begini. Itu maksudnya ya? Ini bacanya bagaimana? Karena ini masih timbangan. Wazan, timbangan. Kalau timbangan belum berlaku di baca Quran, baca kitab. Tapi kalau sudah yang ditimbang, namanya mauzun. Yang ditimbang, sekarang saya tuliskan begini. Nah, lihat. Udrub atau idrib atau idrob. Kira-kira apa? Dari mana tahu idrib? Dari ain fi'il mudori. Dari ain fi'il mudori. Doroba yadribu ri kan ya? Jadi sebelum akhir. Berarti bacanya? Baik. Idrib berarti kan? Sekarang lihat. Baca. Lihat. 3 kemungkinan baca dulu. Kemungkinan pertama, kemungkinan kedua, kemungkinan ketiga. Yang tepat yang mana? Usjud. Bukan enakan, Bu. Hah? Sebenarnya bukan enakan. Sering dengar. Jadi bacanya apa? Usjud. Dari mana? Sajadah yas. Nah, ini nanti di Jumat depan, tasrif usul. Kita masuk Jumat depan. Sajadah yas judu. Lihatnya yas judunya. Yas judu usjud. Doroba yadribu idrib. Paham ya? Saya ulang. Langsung sebut ini ya. Sajadah yasjudu, doroba yadribu. Lihatnya fi'il mudhari, jangan fi'il madi, jangan. Fi'il mudhari. Jalasa yajlisu, ijlis. Kemudian qa'ada yaq'udu. Hah? Uq'ud. Kan lihat. Pokoknya mah antara U atau I saja. I atau U. Qa'ada duduk. Qa'ada yaq'udu. Uq'ud. Jalasa yajlisu. Dua-duanya sama artinya. Ijlis artinya apa? Duduklah. Uq'ud. Duduklah. Ada perbedaan? Kalau nggak hafal Nah, nanti. Nah, kalau belum hafal, karena memang ini dari sananya. Lihatnya ke kamus. Untuk di rumah kamus Al-Munawwir. Itu lengkap sekali itu. Kitab juga bisa kita ke sana. Tapi tebal kan? Munawwir. Arab Indonesia. Tapi kalau yang untuk dibawa ke sini, kamus Mahmud Yunus. Ya, baik, kembali ke sini. Saya bacakan. Lihat di sini saja ya. Pokoknya antara U atau I. Kalau U, uf'ul. Kalau yang dua itu I. Itu saja. Fataha yaftahu. If. Nah kan. Sami'a yasma'u. Oh kan. Isma'. Kemudian nazara. Nazara yanzuru. Hah? Unzur. Nasara yansuru. Unsur. Sajada yasjudu. Raka'a yarka'u. Raka'a yarka'u. Yarka'u ka. Irka. Rokiba yarkabu. Irkab. Nabi Nuh ke Kan'an, beliau memohon irkam ma'ana. Irkab asalnya.
irkab ma'ana. Irkab. Qara'a yaqra'u. Makanya di mushaf Madinah tidak akan ada harokat. Tidak akan ada harokat. Contoh yang barusan iqra. Tulisannya begini. Iqra. Ini shad kecil. Ini shad kecil namanya hamzah wasli. Shad kecil. Makanya kalau tidak bisa ilmu yang ini, maka tidak bisa. Bacanya sepertinya ini ukro, kan tidak ukro. I, dari mana i? Dari ain fiilnya. Ain fiilnya kan? Jadi ikra, usjud. Nah, antara u atau i, itu hamzah wasal. Baik. Kita tasrif bareng-bareng. Uf'ul. 1, 2, 3. Nanya pendek. Uf'ulna. 1, 2, 3. Diulang. Sop yang pertama. Sop yang pertama. 1, 2, 3. Sop kedua. Sop ketiga. Sop terakhir. Tidak ada tenaganya. Makanya kekuatan berjamaah itu luar biasa ya. Iya. Kalau yang ini belum saya masuk ke situ. Ada lagi? Ada lagi? Ini saya hapus. Berarti fi'il amr mabni mu'rab. Mabni. Ya, ini sudah berubah jadi mabni. Tidak pernah berubah. Jadi dia mabni karena fi'il madi mabni, fi'il amr mabni. Fi'il amr nih, uf'ul. Nanti saya tulis di sini ya. Nah, lihat di sini. Untuk saya tulis lagi uf'ul. Uf'ul. Uf'ula. Jadi begini. Uf'ulu. Nah, ini pertanyaan yang ini. Ini ya. Kemudian uf'uli. Uf'uli. Jadi begini. Uf'ula. Terakhir uf'ulna. Nah, pertanyaan ukhti ini lihat. Uf'ulu kan itu ya. Uf'ulu, apakah dimasukkan alif? Tidak, gitu ya. Lihat di sini, andaikan tidak ada alif, maka seolah-olah ya, ini adalah mu'tal. Wow kan, seolah-olah. Agar membedakan yang mu'tal itu dengan wawul jamaah, ini kan wawul jamaah, maka harus ditambahkan alif. Uf'ulu. Uf'ulu, berarti tambahkan alif yang ini. Sama dengan fi'il amr, fi'il madi. Fa'ala, fa'alu. Yang fi'il madi lihat. Fa'alu. Dikhawatirkan ini disebut wawunya waw apa? Dikhawatirkan waw huruf illah. Maka agar membedakan tambahkan alif. Maka inilah disebut wawul jamaah. Ini namanya alif fariqoh.
Nah, ini tambahannya ini. Yang lain tidak ada. Makanya lihat of all, of ula, of ulu. Ya, of ulu, of uli, of ula, of all. Nah, diulang bareng-bareng 1, 2, 3. Usjud. Setiap fiil harus ada. Baik, setiap fiil harus ada fa'il. Of all. Ada tidak fa'ilnya? Ada, tapi mustatir yang ini. Of ula, mana fa'ilnya? Diulang, mana fa'ilnya of ula? Of ulu, mana fa'ilnya? Oh, kan ini fa'il. Of uli, mana fa'ilnya? Yaul kuli dalam Quran ke Maryam, kuli washrobi. Kan ada? Kuli berarti yaul muhotoba. Domir apa ini? Anti. Of ula, mana fa'ilnya? Of ulna, mana fa'ilnya? Nunun niswah. Ini semua masuk ke fa'il. Kalau di sini dia mustatir, tersembunyi. Mustatir itu ya. Takdiruhu, takdiruhu anta. Itulah membuat fi'il amr. Tapi jadi mabni ya. Masuk apapun tetap. Barang-barang of all. If'il sama kan? If'il. If'al. Nah, sebelum dicampur yang tadi, hafalkan yang uf'ul dulu ya. Uf'ul semuanya supaya mungkin nanti bisa dirubah yang lainnya. Tanda rofa nasab jar itu nanti ya, tanda-tandanya. Untuk sementara kita hafalkan dulu yang fi'il amr. Uf'ul domir apa? Anta. Uf'uli, uf'ulu, uf'ulna, antun. Nah, karena bermula dari ini. Baik, itu yang dapat dibahas untuk Jumat hari ini. Berarti PR-nya nambah untuk hafalan ya. Saling setor silakan. Berarti muttasil dengan fi'il madi, fi'il mudhari dan fi'il amr. Silakan dihafal. Masuk yang ini ya. Gunakan uf'ul. Di Jumat depan insya Allah kita masuk ke tasrif usul. Sudah masuk ke usul. Baik, kita istirahat dulu 10 menit ya. Kita masuk nanti jam 9.18. Oh, silakan. Ini dulu. Alif fariqoh. Alif fariqoh. Pembeda.